Infertilitas masih menjadi momok bagi banyak pria. Mandul, banyak yang malu untuk bertanya dan mencari tahu karena takut dicap kurang jantan. Lalu, apa saja faktor penyebabnya? Dan apakah ada hubungannya dengan PMO? Daripada bingung, tanya kemana? Ayo, lihat Mika. Lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Halo dok, apa kabar? Silahkan perkenalkan diri ya dok. Halo, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Haris Cakrasana, dokter spesialis andrologi di Mitra Keluarga Bintaro. Oke dok, sahabat Mika punya 5 pertanyaan menarik tentang infertilitas pada pria nih dok. Kita bahas yuk dok. Siap, laksanakan. Pertanyaan pertama, dok, apa sih infertilitas pada pria itu? Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan keturunan setelah melakukan hubungan rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi selama 1 tahun. Nah, infertilitas itu dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu pria dan wanita. Nah, infertilitas pada pria terjadi apabila ditemukan kelainan pada analisa semen. Oke, selanjutnya, dok, apa sih ciri atau tanda-tanda dari infertilitas pada pria? Bagaimana cara seorang pria mengetahui bahwa mereka infertil atau tidak? Oke, tanda-tanda atau ciri dari infertilitas pria tidak dapat dilihat secara pasti dari fisik, tetapi dapat dilihat dari pemeriksaan semen analisa atau SA. Pemeriksaan SA adalah pemeriksaan cairan mani yang meliputi pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis, di mana pemeriksaan makroskopis terdiri dari volume cairan mani, baunya, warna, waktu pencairan, viskositas atau kekentalan dari air mani, dan pH dari air mani. Sedangkan mikroskopis terdiri dari jumlah sperma, pergerakan sperma, dan bentuk sperma. Sebelum melakukan analisa semen, maka pasien wajib untuk melaksanakan abstinensia atau tidak berhubungan atau mengeluarkan cairan mani selama 2-7 hari. Pertanyaan selanjutnya dok, apa sih dok sebab-sebab infertilitas pada pria? Oke, secara umum sebab-sebab infertilitas itu beragam, tapi yang tersering adalah yang pertama gangguan hormonal, kedua bawaan dari lahir atau kecacatan bawaan dari lahir, ketiga gaya hidup yang buruk, keempat infeksi saluran reproduksi, yang kelima imunologi, yang keenam varikokel atau pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantung sakar, yang ketujuh gangguan seksual, yang kedelapan keganasan, dan yang kesembilan yang tidak diketahui sebabnya atau idiopatik. Sahabat Mika, jangan lupa subscribe channel ini ya untuk tahu lebih banyak tentang kesehatan, sistem reproduksi, dan berbagai topik lainnya. Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Nah, ada lagi nih dok, apakah infertilitas dapat mempengaruhi kehidupan seksual seorang pria? Apabila seorang pria PMO, apakah dapat menyebabkan kemandulan? Infertilitas pada pria tidak selalu mempengaruhi kehidupan seksual pria, tetapi memang pada beberapa kasus infertilitas ada yang berhubungan dengan kehidupan seksual, seperti rendahnya kadar hormon testosteron pada pria. Nah, sedangkan kecanduan porn, masturbation, and orgasm atau yang kita singkat PMO memang memiliki dampak buruk bagi sikap dan perilaku seksual dari penderitanya. Nah, itu dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi, gangguan emosi, dan gangguan perilaku. Nah, ada baiknya kecanduan tersebut dapat dikontrol untuk mengurangi PMO tersebut. Sedangkan untuk kemandulan tetap harus melakukan pemeriksaan analisa semen tersebut. Pertanyaan terakhir dok, apakah infertilitas bisa disembuhkan? Jika ya, bagaimana caranya? Infertilitas pada pria dapat disebabkan berbagai macam faktor. Ada yang dapat disembuhkan dan ada yang tidak dapat disembuhkan. Nah, pada beberapa kasus infertilitas dapat disembuhkan seperti memperbaiki gaya hidup, yaitu seperti pemenuhan mikro dan makronutrien, gaya hidup yang sehat, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau vape, istirahat yang cukup, dan pengelolaan stres yang baik. Kemudian, pada kasus yang lebih berat seperti adanya infeksi, maka infeksi pada saluran reproduksi harus diatasi.
Apabila ada kelainan hormon, dapat diperbaiki gangguan hormon tersebut. Apabila terdapat varikokel, dapat dilakukan tindakan operasi. Sementara kasus yang tidak dapat diobati seperti ada kelainan genetika atau kelainan saat pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi dari pria. Oke dok, terima kasih atas penjelasannya. Silahkan ditutup dok. Sahabat Mika, terima kasih sudah menonton video ini. Jika punya pertanyaan tentang masalah kesehatan, silahkan tulis di kolom komentar. Ayo, lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Sampai jumpa. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.